Pada saat agama Islam muncul sebagai kekuatan agama dan sosial politik di kawasan Jazirah Arabia pada abad ke-7 Masehi, Nabi Muhammad SAW, meskipun pada awalnya beliau menghadapi perlawanan dan penganiayaan, mengumpulkan banyak pengikut dan mulai membangun sebuah imperium kekhalifahan Islam. Prinsip-prinsip kekhalifahan ini adalah untuk mengembalikan manusia pada jalan Tuhan yang Esa, dan ini kemudian menjadi sebuah kekuatan militer yang tak tertandingi pada saat itu. Nabi Muhammad SAW mulai menyebarkan agama monoistik, meneruskan prinsip-prinsip agama Nabi Ibrahim yang disebut Islam atau Muslim, atau seseorang yang berserah diri dan bergantung hanya kepada satu Tuhan yang Esa. Beliau memulainya dari kota kelahirannya di Makkah sejak tahun 610 Masehi. Nabi Muhammad adalah orang yang karismatik, yang berbakat, dan kualitas-kualitas ini ditambah dengan reputasinya yang sangat jujur, memungkinkannya untuk mengumpulkan banyak pengikut. Beliau menawarkan kesetaraan, egalitarianisme, hak yang sama bagi perempuan, yang sebelumnya dianggap sebagai properti oleh orang-orang Makkah jahiliyah, dan berita tentang janji kebaikan kehidupan sesudah mati bagi orang-orang muslim yang taat dan berserah diri hanya kepada satu Tuhan yang Maha Esa. Prinsip-prinsip ini menarik banyak orang masuk Islam, namun perubahan ini tidak dapat diterima oleh orang-orang Makkah pada saat itu, yang menganggapnya sebagai sebuah ancaman serius terhadap kerangka ekonomi mereka dan strata status sosial yang tidak adil. Meskipun mendapat banyak penganiayaan keras terhadap muslim dan para pendakwahnya, orang-orang Makkah telah gagal menahan komunitas muslim ini karena kekejaman orang-orang Makkah menjadi tak tertahankan. Kaum muslim berimigrasi ke kota Madinah pada tahun 621 Masehi, tempat mereka diundang berhijrah. Di sana, Nabi sendiri tiba pada 622 Masehi bersama sahabat karibnya Abu Bakar. Madinah menawarkan kedaulatan atas kota itu kepada Nabi Muhammad dan menjadikannya sebagai panutan dan pemimpin mereka dari apa yang kemudian menjadi kekhalifahan Islam. Tetapi orang-orang Makkah tetap tidak bisa menerima mereka, dan selanjutnya negara kota Madinah segera berkonflik dengan Makkah, dan Makkah pun berhasil ditaklukkan oleh orang muslim setelah bertahun-tahun berperang. Pada tahun 629-630 Masehi, peristiwa jatuhnya kota Makkah memicu peristiwa bola salju, dan satu demi satu kota-kota besar Arab mulai tunduk pada otoritas Nabi, sebagaimana yang dicontohkan oleh Taif, sebuah kota yang pernah memperlakukan Nabi dengan buruk karena menyebarkan agamanya, dan kota itu menyerah pada tahun 631 Masehi. Tetapi orang-orang jahiliyah tetap berusaha mempertahankan otonomi atas mereka. Pasukan dan koalisi jahiliyah melakukan berbagai upaya keras untuk menghancurkan pasukan muslim, tetapi semuanya berhasil dikalahkan. Koalisi Yahudi dihancurkan pada tahun 628 Masehi di pertempuran Khaybar, sementara koalisi pasukan Badui dikalahkan pada tahun 630 Masehi di pertempuran Hunain. Pada saat wafatnya beliau pada tahun 632 Masehi, Nabi memerintah sebuah kekhalifahan di tempat kelahirannya yang akan diperluas dan diteruskan oleh para penguasa berikutnya. Setelah beliau wafat, sahabat terdekatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu meletakkan dasar-dasar sistem kekhalifahan Islam Rashidun pada 632 Masehi sampai 661 Masehi, dan dia melanjutkan ekspansi kekhalifahannya. Meskipun kekuatannya lemah pada awalnya, Kekaisaran Islam segera menjadi pemberi pengaruh paling penting di Timur Tengah dan Mediterania. Pada beberapa dekade selanjutnya, Kekaisaran berkembang dari kota Madinah di Hejaz untuk menyatukan seluruh Arabia, Irak, Suriah, Syam, Iran, Mesir, dan bagian dari Afrika Utara, dan beberapa pulau di Mediterania. Konflik internal selama fitnah pertama atau perang saudara Islam pertama pada tahun 656 Masehi membuat batas-batas kekaisaran terhenti sementara, tetapi penaklukan selanjutnya dilakukan oleh dinasti Umayyah 661 Masehi. Saat wafatnya Nabi SAW, masyarakat muslim yang masih rentan itu
tidak siap untuk kehilangan pemimpin mereka, dan banyak yang mengalami guncangan yang mendalam. Umar yang saat itu sangat terpengaruh dan malah menyatakan bahwa Nabi Muhammad telah kembali kepada Tuhan. Umar mengancam siapapun yang mengatakan bahwa Nabi telah meninggal. Pada saat itu, Abu Bakar setelah kembali ke Madinah menenangkan Umar dengan menunjuk kepadanya Rasulullah, meyakinkannya bahwa beliau telah wafat. Dia kemudian berbicara kepada mereka yang telah berkumpul di masjid dengan mengatakan, jika ada yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Jika ada yang menyembah Allah, Allah itu hidup kekal dan abadi. Dia kemudian menyimpulkan sebuah ayat dari Al-Quran, Muhammad tidak lebih dari seorang rasul, dan telah berlalu sebelumnya banyak rasul. Fajar kekhalifahan dan perang ridho. Setelah wafatnya Nabi SAW, kekhalifahan Islam berada di ambang kehancuran karena banyak yang mendukung sistem pemerintahan sendiri pra-Islam. Namun ancaman ini berhasil dihindari ketika Abu Bakar menyatakan dirinya sebagai khalifah penerus Nabi SAW dan pemimpin pertama di wilayah Islam. Sementara pada saat masa Nabi, gubernur Bizantium di Suriah telah membunuh seorang utusan muslim dengan kejam. Saat itu yang mendorong Nabi untuk mengirim pasukan ekspedisi untuk membalas ketidakadilan dan aib ini. Namun pasukan itu berhasil dikalahkan oleh Bizantium dengan kerugian besar di pertempuran Mu'tah 629 Masehi. Tindakan pertama Khalifah Abu Bakar adalah mengirim pasukan lain untuk membalas kekalahan di perang Mu'tah seperti yang telah direncanakan oleh Nabi. Menurut Tariq At-Tabari, inti kekuatan kekhalifahan Islam awal dibentuk dari divisi hijau Al-Katibah Al-Qadra, sebuah unit yang terdiri dari para mu'alaf awal dari Muhajirun dan Ansor yang berbaris untuk menaklukkan Makkah. Ketika pasukan ini pergi, Jazirah Arab pecah menjadi pemberontakan terbuka. Khalifah Abu Bakar dengan cerdik mengeksploitasi perpecahan musuh-musuhnya dan menaklukkan pasukan mereka dalam waktu 1 tahun dalam apa yang kemudian disebut sebagai Perang Ridho. Khalid ibnu Al-Walid 642 Masehi, seorang ahli strategi muslim terkemuka, memainkan peran penting dalam pertempuran ini dengan menghancurkan kekuatan oposisi terkuat di bawah seorang penipu nabi palsu bernama Musailamah. Pada bulan Desember 632 Masehi, di pertempuran Al-Yamamah, setelah kekalahan di Al-Yamamah, para pemberontak tidak dapat lagi menimbulkan ancaman yang setara dengan apa yang mereka miliki di awal. Pada bulan Maret 633 Masehi, ketertiban dipulihkan. Khalifah Abu Bakar telah menyelamatkan kekhalifahan Islam dan agama nabinya. Untuk ini ia dipuji sebagai pahlawan dan otoritasnya menjadi tidak perlu diragukan lagi. Abu Bakar As-Siddiq lalu berusaha memperluas wilayah kekuasaannya keluar Jazirah Arab. Kekaisaran Muslim berbatasan dengan 2 negara adik kuasa saat itu, yaitu Kekaisaran Bizantium dan Kekaisaran Persia Sasania di sebelah barat laut dan timur laut. Kedua kekuatan besar ini seringkali bentrok hebat dalam perang yang berkepanjangan dan telah menghabiskan sumber daya mereka. Dan secara brutal, kedua imperium itu menekan suku-suku Arab yang tinggal di wilayah Jazirah Arab dalam upaya mengejar kekuasaan tertinggi. Bagi Abu Bakar As-Siddiq, ini adalah momen yang tepat, meskipun ia mungkin tidak mengetahui kondisi mereka saat itu. Selama Perang Ridho, seorang kepala suku Arab bernama Mutana ibnu Al-Haritha mendatangi Abu Bakar dan memberitahunya tentang kerentanan Baghdad di bawah kekuasaan Sasania. Khalifah Abu Bakar yang tidak pernah puas menyia-nyiakan kesempatan mengirim Khalid yang kini dikenal sebagai pahlawan perang untuk menyerang Irak 633 Masehi. Keduanya bertahan di sisi barat Sungai Efrat, tempat mereka menikmati banyak keberhasilan, dan mereka memperkerjakan banyak penduduk setempat yang bersemangat dalam barisan Khalifah Islam dan menangkal serangan Sasania menuju wilayah yang ditaklukkan. Pada saat yang sama, pasukan invasi Rasidin di Suriah telah memperoleh wilayah yang cukup luas. Kini mereka menghadapi bahaya mengancam berupa serangan bari Bizantium yang sangat besar. Hal ini mendorong Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk mengirim Khalid ke garis depan Suriah, di mana ia memperkuat kendali Muslim di sana. Dalam ketidakhadiran ini, komandan Muslim Abu Ubaid Al-Takhofi menentang nasihat Mutana, memberikan pertempuran kepada pasukan Persia yang kuat dalam menghadapi kekalahan telak di pertempuran
pada bulan Oktober 634 Masehi. Abu Ubaid tewas dalam pertempuran tersebut. Tetapi Mutana berhasil mundur dengan tertib dan mempertahankan wilayahnya di sebelah barat Sungai Efrat hingga bala bantuan datang. Abu Bakar sendiri meninggal pada tahun 634 Masehi dan penggantinya Umar bin Khattab 634 Masehi mengambil alih jabatan sebagai khalifah kedua Kekaisaran Islam dan panglima orang-orang beriman. Khalifah Umar memperkuat garis depan Irak dengan pasukan baru di bawah komando seorang sahabat Nabi yang terhormat, Sa'ad bin Abi Waqqas 595 Masehi. Sementara itu kaum Persia Sasania berusaha memulihkan kekuasaan mereka atas wilayah-wilayah Irak yang telah hilang. Panglima besar Persia Rustum Farrukzad, seorang pahlawan Persia dan pejuang legendaris dan ahli strategi yang cerdik, keluar dari masa pensiunnya untuk menghadapi pasukan muslim yang terus bertambah. Pada saat itu tahun 636 Masehi, dan pasukan Sa'ad diperkuat oleh pasukan yang menang dari Suriah. Meskipun ada bala bantuan, pasukan Rashidin kalah jumlah dan musuh mereka, pasukan Persia, memiliki keunggulan dalam hal perlengkapan. Tetapi kaum muslim menebusnya dengan keterampilan mereka yang tak tertandingi dalam pertempuran jarak dekat. Rustum mengira bahwa jumlah pasukannya menjamin kemenangannya, dan selama beberapa hari pertempuran pertama di pertempuran Al-Khadisiyah 636 Masehi, tampaknya memang demikian. Memang situasi berubah secara tragis ketika beberapa pasukan kavaleri muslim menyelinap melewati garis pertahanan utama Persia di bawah naungan badai pasir dan membunuh Jenderal Rustum yang gagah berani itu. Kematian Rustum membuat moral pasukan Persia merosot, yang meskipun memiliki jumlah yang sangat banyak, mulai mengacukan suasana saat itu, dan akhirnya benar-benar hancur. Dengan kekalahan ini, kendali Persia atas Irak hancur. Pasukan Rashidin segera menyapu bersih seluruh wilayah itu, dan bahkan merebut Ctesifon, ibu kota Persia saat itu, yang ironisnya terletak jauh dari basis kekuatan mereka di Khorasan, provinsi timur, yang terletak di Iran modern saat ini. Raja Persia terakhir, Yazdegerd III, memerintah 624-651 Masehi, mengarahkan pasukan besar lainnya untuk menghadapi pasukan kaum muslim. Tetapi pasukan Persia yang raksasa ini juga hancur dalam pertempuran Nahhavan 642 Masehi. Meskipun menang, Umar memerintah pasukan untuk menahan perolehan mereka dan tidak maju lebih jauh ke Persia. Ia berhati-hati dalam hal ini dan tidak ingin mengambil risiko kemunduran besar. Menangan di Nahhavan membawa banyak rampasan perang ke Madinah, tetapi dengan itu juga datang pembalasan. Khalifah Umar dibunuh pada tahun 644 Masehi oleh seorang budak Persia bernama Abu Lu'lu' yang ingin membalas kekalahan Persia. Pengganti Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, yang memerintah 644-656 Masehi, melanjutkan ekspansi militer yang dilakukan oleh para pendahulunya. Raja Persia Yazdegerd III yang melarikan diri ke wilayah timur kerajaannya dibunuh oleh para penduduk setempat di Merz pada tahun 651 Masehi. Raja terakhir dari Kekaisaran Persia Sasania ini yang dulunya jaya itu kehilangan nyawanya karena pengkhianatan, dan dengan kematiannya hilanglah harapan untuk melawan kemajuan pasukan muslim. Khorasan ditaklukkan dalam sebuah kampanye yang berlangsung dari tahun 651 hingga 653 Masehi, dan sisa wilayah Persia Sasania jatuh dengan cepat. Kekhalifahan Rashidin menyebar hingga sejauh Sind, sebuah wilayah di Pakistan saat itu di sebelah timur. Sedangkan pada masa Khalifah Abu Bakar yang mengirim 4 divisi di bawah pimpinan Surahbil bin Hasanah 583 Masehi, Yazid bin Abi Sufyan 640 Masehi, Amr bin As 573 Masehi, dan Abu Ubaidah 583 Masehi untuk menyerang Suriah dan Syam. Korps ini diperintah untuk tidak menghadapi pasukan Bizantium di tempat terbuka atau menyerang kota-kota besar dan kastil-kastil. Awalnya, penyerangan pasukan muslim berhasil. Korps ini segera menghadapi ancaman pasukan Bizantium besar yang dikerahkan oleh Bizantium yang sedang sakit, Heraklius 610 Masehi, dan dipimpin oleh saudaranya Theodor. Karena tidak ingin menyerahkan segalanya pada takdir, Abu Bakar memerintah Khalid untuk maju ke Suriah. Khalid sendiri memilih orang-orang terbaiknya dan bergerak melalui padang pasir yang tak bertuan
dengan menggunakan unta sebagai tempat penampungan air dan muncul di pinggiran Suriah. Di sana ia menyatukan keempat divisi dan mengalahkan pasukan Bizantium dalam pertempuran Ad-Nadain 634 Masehi. Tetapi ketika Imar menjadi khalifah, ia memberhentikan Khalid dari jabatannya dan menempatkan Abu Ubaidah sebagai penanggung jawab. Mungkin untuk menegaskan lebih banyak kendali atas kampanye tersebut. Keberhasilan kampanye pasukan Rasidin yang terus maju ke utara di Syam dan Suriah. Mereka merebut Damaskus pada tahun 634 Masehi, baik melalui penyerangan maupun pengkhianatan, mengalahkan divisi kekaisaran Palestina dalam pertempuran Faun 635 Masehi. Emesa, Homs menjadi target berikutnya dan jatuh pada 636 Masehi, sehingga membuat kaum muslim semakin dekat dengan Aleppo dan Antioquia, tempat Kaisar Heraklius tinggal. Dan dia marah dengan kekalahan awal Theodor. Heraklius memecatnya dan mengirim pasukan besar lainnya di bawah pimpinan Fahan dari Armenia yang meninggal pada tahun 636 Masehi untuk menghadapi pasukan Rasidin. Khalid Al-Walid yang tidak secara resmi memegang komando diberi tanggung jawab karena keterampilannya dalam peperangan. Jenderal yang terkenal itu mundur ke selatan melewati sungai Yarmouk dan menghadapi pasukan Kekaisaran Bizantium di sana. Pertempuran Yarmouk Agustus 636 Masehi berkecamuk selama 6 hari dengan pasukan muslim yang pada awalnya berada di belakang. Tetapi pada saat fajar kelima, tanggal 20 Agustus 636 Masehi, Khalid Al-Walid memerintahkan untuk maju dan mengepung musuh-musuhnya dengan kavalerinya. Pasukan Kekaisaran Bizantium dikalahkan dalam kepanikan dan menghadapi banyak korban. Komandan lapangan mereka mungkin tewas dalam pertempuran itu. Setelah kemenangan ini, kaum muslim menyapu bersih seluruh Suriah, Jordania, dan Palestina karena Bizantium telah menyerah di wilayah itu setelahnya. Pasukan yang menang dikirim ke garis depan Irak untuk mempertahankan kampanye di sana. Yerusalem dikepung tak lama kemudian pada tahun 637 Masehi dan kemudian menyerah setelah menerima jaminan keamanan secara pribadi dari Khalifah Umar bin Khattab. Kota suci itu kemudian dikuasai muslim tanpa pertempuran darat, dan penduduk Yahudi yang telah diusir oleh Romawi 5 abad sebelumnya diizinkan untuk kembali. Umar juga memberhentikan Khalid dari jabatannya secara resmi, dan ini terjadi karena alasan pribadi atau karena kontroversi di sekitar sang jenderal Khalid Al-Walid. Sebelum diberhentikan, Khalid telah memimpin ekspedisi ke Anatolia dan Armenia pada tahun 638 Masehi. Khalid Al-Walid meninggal pada tahun 642 Masehi dan dimakamkan di Emesa. Abu Ubaidah yang telah diangkat sebagai gubernur Suriah meninggal pada tahun 639 Masehi akibat wabah yang menghancurkan wilayah tersebut. Sebagai gantinya, Muawiyah bin Abi Sufyan memerintah 602-680 Masehi. Putra Abu Sufyan, seorang bangsawan Makkah pra-Islam terkemuka dari Bani Umayyah yang kemudian pindah agama Islam, dikirim sebagai penggantinya. Muawiyah secara efektif menguasai wilayah tersebut dan memperkuat kendali muslim atasnya. Dan kemudian pada masa pemerintahan Utsman, sepupunya dan khalifah ketiga, memerintah 644-656 Masehi, ia menaklukkan seluruh Armenia 653-655 Masehi. Invasi pasukan muslim ke Mesir dan Afrika Utara. Amir bin As, salah satu dari 4 komandan yang awalnya dikirim ke perbatasan Bizantium oleh Abu Bakar As-Siddiq, muncul di hadapan Umar dengan usulan penaklukan lainnya. Mesir telah lama berada di tangan Kekaisaran Romawi Timur, tetapi kondisi rakyat di sana tidak berbeda dengan Sam dan Suriah. Kebijakan represif Bizantium memastikan bahwa invasi tidak akan menemui perlawanan yang keras. Akan tetapi Umar tidak berniat untuk memerintahkan penyerangan dan butuh bujukan besar dari pihak Amir untuk meyakinkannya. Dari Mesir, Bizantium mengancam wilayah muslim di utara, dan dengan wilayah ini yang terputus dari inti kekaisaran, invasi akan sangat efektif. Amir yang diperkuat oleh Zubair Ibnu Al-Awam 594 Masehi menghadapi pasukan kekaisaran Bizantium di Heliopolis 640 Masehi dan mengamankan kemenangan dengan sangat telak. 2 tahun kemudian, sebagian besar wilayah Mesir telah direbut oleh pasukan Rasidin. Khalifah Utsman yang memerintah 644-656 Masehi
mengizinkan gubernur daerah untuk memperluas wilayah kekuasaan mereka secara otonom. Pada tahun 646 Masehi, serangan balik besar Bizantium di Alexandria berhasil digagalkan dengan bantuan penduduk setempat yang selama ini merasa ditindas oleh Romawi dengan melawan para penyiksa mereka sebelumnya. Sebagian wilayah Afrika Utara di luar Tripoli juga direbut dari kendali Bizantium setelah kemenangan telak dalam pertempuran Sufetula 647 Masehi. Operasi Angkatan Laut Muslim di Laut Mediterania diasah karena keterampilan pembuatan kapal mereka. Orang-orang Suriah diperkerjakan untuk menciptakan armada kekhalifahan Rashidin yang tangguh untuk menyerang otoritas Bizantium di Mediterania. Setelah mengalahkan armada Bizantium yang berusaha merebut kembali Alexandria 646 Masehi, kaum muslim melancarkan serangan. Siprus jatuh pada tahun 649 Masehi, diikuti oleh Rhodes pada tahun 654 Masehi. Pada tahun 655 Masehi, otoritas Angkatan Laut Bizantium dihancurkan dengan kemenangan di pertempuran laut. Kaum muslim memegang kendali tanpa perlawanan atas Mediterania dan mengirim pasukan penyerang hingga sejauh pulau Kreta hingga Sisilia. Pada puncak kekuasaannya, wilayah kekuasaan Khalifah Islam Khilafah Rashidin menyebar dari beberapa bagian Afrika Utara di barat hingga ke wilayah Pakistan modern di timur. Beberapa pulau di Mediterania juga pernah berada di bawah kekuasaan mereka. Mereka adalah kekuatan yang harus diperhitungkan dan merupakan pihak yang paling berpengaruh di wilayah tersebut. Perluasan awal ini terhenti pada tahun 656 Masehi dengan pembunuhan berdarah dingin terhadap Khalifah Utsman bin Affan oleh tentara pemberontak. Penggantinya Ali bin Abi Thalib memerintah 656-661 Masehi, menghabiskan seluruh masa pemerintahnya untuk mencoba memulihkan ketertiban di wilayah yang dilanda kekacauan yang dikenal sebagai fitnah pertama 656-661 Masehi. Khalifah Ali kemudian dibunuh oleh kelompok yang bernama Khawarij pada tahun 661 Masehi. Dan setelah kematiannya, gubernur Suriah dan saingannya Muawiyah mengambil kekuasaan dan mendirikan dinasti Umayyah 661-750 Masehi, yang setelah menghadapi beberapa kekacauan awal melanjutkan penaklukan awal selanjutnya. Bangsa Bizantium dan Persia merupakan negara adik kuasa pada masanya, tetapi peperangan selama bertahun-tahun telah melemahkan kedua raksasa tersebut. Selain itu, bangsa Arab tidak pernah diharapkan untuk menjadi ancaman bagi mereka. Penduduk padang pasir yang tidak pernah bersatu ini tidak memiliki jumlah atau keinginan untuk menghadapi kekaisaran Bizantium dan Persia. Namun hal ini berubah ketika Jazirah Arab bersatu di bawah bendera Islam pada tahun 633 Masehi. Terbebas dari pertikaian internal yang telah melanda mereka selama berabad-abad, bangsa Arab mengarahkan potensi mereka kepada tetangga mereka. Mereka menganggap perang yang adil sebagai perjuangan suci, dan jika kematian menjemput mereka, mereka akan diabadikan sebagai seorang syuhada. Akan tetapi tekad spiritual yang kuat seperti itu tidak dimiliki oleh musuh-musuh mereka. Kedua kekaisaran Bizantium dan Persia hanya memperkerjakan tentara bayaran, dan mereka, orang-orang bayaran ini, tidak merasakan gairah yang sama terhadap negara klien mereka yang seperti yang dirasakan oleh orang Arab terhadap khilafah. Tetapi mungkin kolerasi paling merusak yang dihadapi oleh kekaisaran besar ini adalah karena cara mereka memperlakukan rakyat mereka di provinsi-provinsi jajahan mereka. Ketika pasukan Muslim Rashidin menguasai wilayah-wilayah ini, jumlah mereka bertambah dengan rakyat penduduk asli yang bersemangat, dan banyak dari mereka yang tidak berperang mendukung mereka secara tidak langsung. Itu juga merupakan keberuntungan yang ajaib bagi orang-orang Arab untuk memiliki pemimpin militer yang cakap seperti Khalid Al-Walid di jajaran mereka. Ekspansi kekhalifahan Muslim awal dipastikan oleh kekuatan spiritual yang ditemukan oleh orang-orang Arab dalam prinsip-prinsip agama Islam, dalam menyebarkan prinsip kesetaraan semua manusia di hadapan Allah, Tuhan yang hak dan yang Maha Esa.